Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Apa kabar semuanya? Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa, seraya mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu dapat berkumpul kembali untuk menaikkan puji-pujian dari hati kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami Bapa, kami yang mengabarkan maupun yang mendengar, agar kami boleh mengerti isi firman-Mu dan ini boleh menjadi landasan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 9 ayat 12 hingga 24 dengan judul tanggung jawab. Saya bacakan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yaitu ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan malam hari ini memperlihatkan pada kita hal pertama yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya setelah ditahbiskan sebagai imam. Sebelum peristiwa ini, Musalah yang melakukan prosesi persembahan kurban itu untuk pentahbisan imam. Sekarang giliran Harun dan anak-anaknya melakukan pelayanan mereka. Setelah berbagai persiapan dan instruksi terakhir dari Musa, Harun dan anak-anaknya mulai menjalankan fungsi mereka. Pada zaman perjanjian lama,
ada tata cara prosesi yang sangat tepat, presisi, tidak boleh salah. Bagaimana seorang imam harus dikuduskan, dan kemudian imam menguduskan umat dengan tata cara korban penghapusan dosa dan korban bakaran. Dosa imam harus bersih dan selesai dalam arti kudus, baru kemudian imam dapat membawa umatnya dalam pengudusan dan pengampunan. Dari sini kita melihat bahwa untuk menjalankan hidup kudus itu, tata caranya tidak sederhana untuk sampai pada proses berkenan kepada Allah. Ternyata juga dari sisi imam maupun anak-anak imam harus dikuduskan terlebih dahulu. Baru kemudian mereka dapat melakukan proses pengudusan bagi umatnya. Demikian juga mezbah perlu dikuduskan dengan membubuhkan darah korban pada tanduk-tanduk mezbah, dan darah korban juga disiramkan pada bagian bawah mezbah. Kita juga dapat melihat dalam Perjanjian Lama bahwa budaya Timur Tengah saat itu mempersembahkan korban bakaran lewat mezbah Tuhan ini sudah berlangsung lama sekali. Dari zaman Kain dan Habel, dari zaman Abraham, sampai kepada Eli. Namun dalam kitab Imamat ini adalah bekal bagi bangsa Israel, dan ini dikurung dalam ketentuan-ketentuan Allah, bahwa Tuhan berfirman dan Tuhan mau lewat tata cara yang seperti ini. Dan Musa mempunyai peran untuk tunjukkan ke Harun, menyiapkan Harun dan anak-anaknya, sampai dipastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam prosesi tersebut, dan umat dapat masuk kepada tanah Kanaan dengan perlengkapan yang baru. Dipastikan Harun dan anak-anaknya sudah ditahbiskan, diteguhkan, atau suku Lewi menjadi imam. Kemudian ada tata cara memasuki bait Allah itu dengan titik pusat mezbah itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam pembacaan kita malam hari ini kita dapat melihat ada nilai kepatuhan di situ, ada nilai ketaatan, dan rasa tanggung jawab yang benar-benar dijalankan oleh Musa, Harun, dan anak-anaknya. Mereka benar-benar paham akan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan prosesi tersebut, seperti yang diperintahkan Tuhan pada ayat 6. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Nah, proses Musa mempersiapkan dan membimbing Harun beserta anak-anaknya dapat Bapak atau Ibu bayangkan pada masa sekarang ini, seperti pada prosesi pentahbisan dan peneguhan seorang vikaris baru atau calon pendeta. Gereja kita karunia dalam beberapa kesempatan yang lalu diperkenankan Tuhan untuk melaksanakan beberapa kali prosesi ini untuk menghadirkan pendeta-pendeta baru. Bapak Ibu dapat mengingat dalam prosesi itu majelis sinode turun dari mimbar, lalu bersama pendeta baru menunjukkan alat-alat peribadahan, berkeliling altar bersama pendeta yang baru diteguhkan, ditunjukkan bahwa ini meja perjamuan, ini cawan, ini anggur, sebagai lambang pengorbanan Kristus. Berilah mereka makan dan minum. Kemudian ini Alkitab, ini mimbar tempat memberitakan Injil, tempat mengabarkan keselamatan dari Kristus. Lalu layanilah mereka. Kamu harus melakukan ini untuk mereka. Kemudian bejana baptisan, kamu harus membaptis mereka, dan lain-lain. Anggur dan roti merupakan lambang pengorbanan Kristus. Dan jika ini disampaikan lewat pelayanan dan kesaksian, maka orang akan lebih menghayati tentang pengampunan Tuhan Yesus. Kalau firman, orang dituntun kepada kebenaran. Kalau baptisan, orang dimeteraikan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Kalau dalam pembacaan kita malam hari ini di kitab Imamat, kita membaca ada lembu, ada domba yang disembelih dan dibakar. Namun kita pada saat ini, dalam kawasan di era gereja abad ini, melewati perjanjian baru, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Penekanan esensi penting dari prosesi-prosesi di atas, bahwa itu semua harus dilaksanakan dalam proses ketaatan, kepatuhan yang absolut dan tanggung jawab. Ayat 6, sampai kepada atau agar kemuliaan Allah tampak kepadamu. Nah, satu hal yang menarik untuk kita catat juga dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, yaitu pada ayat 23, sesudah Musa dan Harun keluar dari kemah pertemuan, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Kemuliaan Tuhan meliputi bangsa itu. Lalu seperti perkataan Musa di ayat 6 tadi, keluarlah api dari hadapan Tuhan, menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Atau dengan kata lain, Tuhan berkenan atas persembahan kurban. Seluruh bangsa itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang kemuliaan Tuhan, dan mereka bersorak-sorai atas kemuliaan Tuhan itu, lalu sujud menyembah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi dalam kehidupan kita saat ini, kita semua juga adalah utusan-utusan Tuhan, orang-orang yang Tuhan minta untuk berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang ternyata hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup yang berpadanan dengan apa yang Tuhan kendaki, apa yang Tuhan inginkan. Kita ini masing-masing mempunyai tugas, punya peran masing-masing dalam kehidupan ini untuk bagaimana kemuliaan Tuhan, perkenanan Tuhan itu dapat dipastikan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tugas dan peran penting ini dalam sebuah kekudusan lewat ketaatan dan kepatuhan ini dalam menjalankan tugas dan panggilan kita secara penuh, dalam melaksanakan tugas dan panggilan kita dan tanggung jawab dalam era abad ini, pertama-tama kali kita harus paham apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita memberlakukan juga ketaatan dalam hidup kita. Orang-orang pun dapat melihat apakah diri kita taat atau tidak. Lalu kita juga harus membuktikan kecakapan kita, melakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai murid Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian apa artinya berkenan kepada Allah dalam tanggung jawab? Nah, Musa, Harun dan anak-anak Harun sudah membuktikan dan mengerjakan ini semua. Dia dapat memastikan kalau ada umat datang untuk minta korban penghapusan dosa, mereka harus bawa korban juga untuk menyucikan diri mereka sendiri dalam hal berkenan kepada Allah. Pertama kali imamnya dulu harus sudah selesai, sudah layak, baru setelah itu imam menyiapkan umatnya. Di dalam sejarah, terdapat juga kisah-kisah tentang imam atau anak-anak imam yang hidupnya sudah sama dengan umat. Bapak Ibu dapat melihat dan membaca contoh ini dalam kitab Imamat pasal 10, kisah tentang kematian Nadab dan Abihu atau anak-anak Harun, dan juga dalam kitab 1 Samuel pasal 2 tentang kisah kejahatan anak-anak Eli. Nabi-nabi ada yang memprotes hidup imam yang sudah tidak benar. Imam tidak boleh sembarangan. Imam harus memastikan bahwa proses dirinya sudah selesai atau belum. Ini hal yang tidak mudah untuk kita laksanakan saat ini. Untuk kita sebagai jemaat gereja abad ini, kita harus melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan yang berlaku bagi kita saat ini. Saat ini kita sudah tidak ada ketetapan mengenai korban bakaran. Kita tidak perlu membawa lembu, tidak perlu membawa sapi dan domba yang harus dipersembahkan.
Dan kita saat ini juga dapat langsung datang kepada Tuhan. Tapi tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan? Nah, Bapak Ibu dapat membaca dan melihat pada kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 tentang bagaimana persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita semua bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita belajar dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar dari sini. Jemaat Karunia meletakkan fondasi hidupnya di sini. Mari kita temukan kembali sebagai pribadi maupun kehidupan dalam keluarga, apa yang kita rasa sebagai tanggung jawab, peran dan fungsinya dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Mari kita lakukan dan kita evaluasi. Yang pasti dapat kita temukan dalam firman Tuhan, dan itu merupakan harapan dan maunya Allah untuk dapat terjadi dalam hidup kita. Mari kita berpikir bagaimana baiknya kita mengelola kehidupan ini dalam kaitan 3 fungsi utama gereja, yaitu koinonia, bersekutu, marturia, bersaksi, dan diakonia, melayani. Dalam masa-masa sulit kehidupan ini, terutama dalam masa pandemi beberapa bulan ini, mungkin saja orang dapat berpikir dalam sudut pandang yang berbeda. Orang tua mungkin tidak menjelaskan kepada anak-anaknya, atau bahkan mungkin orang tuanya juga mengeluh dalam kehidupan ini. Kita sebagai gereja juga bukanlah gereja yang sempurna. Demikian juga dengan keluarga-keluarga jemaat sebagai fondasi utama gereja. Gereja seringkali tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan jemaatnya secara tuntas. Namun apa yang gereja dapat lakukan adalah terus-menerus mendorong kemandirian jemaatnya dalam konteks keluarga. Sekecil apapun kegiatan itu, sekecil apapun impact atau efek yang ditimbulkan, tetap lakukan itu dalam penuh kasih, penuh komitmen, dan terus-menerus secara konsisten. Sehingga orang lain dapat melihat dengan jelas bahwa keluarga-keluarga Kristen mempunyai dampak positif dan baik bagi orang lain, dampak bagi lingkungannya, dalam hubungan sosialnya. Kita diberkati Tuhan sendiri, kita diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam iman percaya kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang menggerakkan hati orang untuk berbuat. Intuisi, hati yang berbicara, apa yang terbaik saat ini yang dapat kita lakukan. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar, muluk-muluk, yang heboh dan luar biasa. Tapi hal-hal kecil, sederhana, namun berdampak besar. Lakukan hal-hal sederhana atau kecil tapi dengan cinta kasih yang besar. Penuh komitmen, ketaatan, kepatuhan, dan tanggung jawab penuh. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 42 Bapak Ibu dapat membaca, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dari renungan kita malam hari ini, kita mau belajar taat, kita mau belajar patuh dan tanggung jawab dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam Agung kita yang sudah menjalani sebagai korban penebusan dosa yang sempurna bagi semua umat manusia. Dia sudah melakukan dengan penuh ketaatan, kepatuhan, dan tanggung jawab atas karya agung Allah. Inilah firman Tuhan yang dapat kita baca dan kita renungkan bersama malam hari ini. Dan kiranya ini semua dapat sungguh-sungguh menjadi landasan dan mengingatkan kita kembali dalam ketaatan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam renungan singkat malam hari ini dalam ibadah keluarga, kami boleh belajar satu hal lagi mengenai ketaatan dan kepatuhan
dan bagaimana kami menjalankan secara bertanggung jawab peran dan fungsi kita masing-masing dalam kehidupan ini. Berkati kami bersama keluarga kami masing-masing Bapa dalam menapaki kehidupan ini, dan kami boleh terus berharap dan memegang teguh tangan Tuhan yang menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu.